Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YouTube Miura Family. Kali ini saya akan menceritakan tentang Telaga Sarangan. Setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share di aplikasi kalian. Tonton videonya sampai selesai ya. Hai guys, kita sekarang lagi di Telaga Sarangan nih. Tepatnya di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekarang tepatnya sekitar jam 3 sore. Tetapi Telaga Sarangan dipenuhi oleh kabut. Jarak pandang kita sangat tipis sekali guys. Ini kita naik mobil. Jadi jarak pandangnya masih sangat terlihat. Kalau kita jalan kaki, jarak pandangnya paling cuma beberapa meter karena sudah dipenuhi kabut. Di sini sangat dingin guys, jadi jangan lupa pakai jaket ya kalau berada di sini. Airnya juga dingin banget, sama kayak es. Jadi kalau mandi di sini harus pakai air anget ya guys. Oke guys, aku cerita sedikit ya tentang Telaga Sarangan untuk pengetahuan kita. Telaga Sarangan merupakan sebuah telaga alami yang terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Telaga yang sering disebut sebagai telaga pasir ini memiliki luas kira-kira 30 hektar dengan kedalaman mencapai 28 meter. Suhu udara di wisata alam Telaga Sarangan Magetan ini mencapai 20 hingga 15 derajat Celcius. Sehingga bagi kalian yang terbiasa tinggal di daerah panas, boleh berlibur di Telaga Sarangan Magetan ini untuk merasakan pengalaman berbeda. Sebagai telaga yang berlokasi di pegunungan, begitu tiba di sana, kita akan menyaksikan rimbunnya pepohonan yang menambah syahdu suasana di sana. Ditambah lagi air telaga yang sangat jernih sehingga memantulkan bayang-bayang pegunungan tersebut yang membuat siapa saja merasa takjub. Tentu saja, suasana hening dan udara dingin yang terdapat di Telaga Sarangan ini sulit untuk dirasakan ketika berada di perkotaan. Maka, tak heran jika tempat ini selalu sukses menarik perhatian ratusan ribu pengunjung dalam setiap tahunnya. Ada banyak kegiatan menyenangkan yang bisa kita dapatkan saat berkunjung ke tempat wisata Telaga Sarangan. Namun, jika kita ingin sekalian mengamati kebudayaan yang masih terasa kental di sana, datanglah ketika bulan Ruwah atau bulan puasa. Karena saat itu akan diadakan upacara bersih desa dan labu sesaji sebagai wujud syukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Upacara tersebut juga sebagai tolak bala sekaligus memperingati terbentuknya Telaga Sarangan itu sendiri. Sesaji yang dilabuhkan berbentuk tumpeng raksasa yang akan dibacakan doa di wilayah punden atau pohon besar. Pohon yang terletak di timur telaga tersebut diyakini sebagai lokasi menghilangnya kiai dan nyai pasir secara misterius. Setelah ritual pembacaan doa selesai dilakukan, sesaji tersebut dilarungkan ke tengah telaga pasir atau Telaga Sarangan. Upacara tersebut tepatnya akan dilaksanakan setiap Jumat Pon bulan Ruwah. Selain itu, terdapat pula event yang rutin diadakan ketika libur sekolah guys. Di pertengahan tahun, leduk sura 1 Muharram dan malam tahun baru. Jika kita kebetulan mengunjungi objek wisata Telaga Sarangan ketika sedang tidak ada event apa-apa, tetap banyak kegiatan yang bisa kita lakukan.
Jika kita ingin berolahraga tetapi juga ingin berada di permukiman telaga, kita bisa menyewa becak air yang banyak tersedia. Bisa juga melilingi telaga dengan menaiki speedboat dengan tarif 70.000 untuk satu putaran. Kalau yang bebek-bebekan sekitar 50.000. Atau untuk merasakan hal baru, cobalah berkeliling dengan naik kuda. Tarifnya sama 70.000 satu putaran. Ada juga puluhan kios yang menjajakan berbagai macam cendera mata yang bisa kita bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Di sana juga tersedia banyak pilihan oleh-oleh yang bisa kita bagikan kepada teman atau kerabat yang tidak bisa ikut serta. Beberapa alternatif oleh-oleh yang merupakan hasil kerajinan tangan warga setempat cukup banyak dengan harga yang masih di batas wajar. Seperti kerajinan anyaman bambu, kulit, sepatu, ataupun makanan khas berbagai rupa seperti emping, melinjo, dan lempeng, atau kerupuk puli, kerupuk dari nasi. Selain itu, kita juga bisa mencicipi sate kelinci yang menjadi menu khas di wisata Telaga Sarangan. Bagi kalian yang masih takut untuk makan daging kelinci, ada juga sate ayam. Satu porsi sate kelinci itu sekitar 15.000. Satu porsi ya, itu 10 tusuk. Di sana juga ada bakso, mie ayam, wedang jahe, jagung bakar, dan masih banyak lagi. Biasanya akan banyak speedboat yang berlalu lalang dengan kecepatan tinggi di permukaan Telaga Sarangan. Hal itu tentu saja bisa menjadi tontonan yang menarik dan menghilangkan perasaan bosan. Bagi Anda pencinta makanan sehat, tidak ada salahnya untuk mampir sejenak di pasar dekat Telaga Sarangan. Pasar tersebut menjual aneka jenis sayuran segar yang baru dipetik dari pohonnya dan berasal dari perkebunan di sekitar Gunung Lawu. Telaga Sarangan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelasan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan jarak dari kota sekitar 16 km. Sedangkan jalan menuju Telaga Sarangan jika dari Tawangmangu hanya menempuh jarak 5 km. Untuk kondisi jalan sudah cukup baik, namun pengemudi tetap harus meningkatkan kewaspadaannya ya. Mengingat jalannya yang menanjak dan berkelok-kelok khas pegunungan, sehingga perlu konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk menuju telaga yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur ini juga bisa dengan kendaraan umum. Jika kita mengawali perjalanan dari kota Surabaya, naiklah bus yang menuju ke Madiun. Kemudian dari sana carilah kendaraan menuju Magetan. Sesampainya di Terminal Magetan, berpindahlah ke angkutan umum yang menuju Sarangan dan Anda akan tiba di tujuan. Jika kalian ingin menggunakan angkutan umum dari Jakarta, Yogyakarta, atau Jawa Tengah, ada dua alternatif pilihan, yaitu dengan bis atau kereta. Jika menggunakan bis, Anda langsung bisa mencari bis ke Solo dan turun di Terminal Tritonadi, lalu menggunakan bis menuju Tawangmangu. Dari Tawangmangu, carilah angkutan umum jurusan Sarangan yang akan mengantar Anda ke tujuan. Jika kalian menggunakan kereta api, turunlah di stasiun Solo Balapan, lalu menuju ke Terminal Tirtonadi dengan Trans
maupun beca. Setelah itu, rute yang harus Anda lalui sama seperti jika menggunakan bus. Oke guys, sekilas info dari saya. Semoga berguna ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share di aplikasi kalian. Tunggu video kita selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.